warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sebelumnya baca doa. Semoga di pagi hari ini Allah selalu memberikan kita kemudahan, Allah selalu memberikan kita kelancaran. Kemudian orang tua kita yang ada di rumah kita doakan semoga yang bekerja di luar rumah diberikan keselamatan. Ruangan yang kita tempati kita doakan semoga menjadi ruangan yang menyenangkan, yang menyejukkan, sehingga menjadi warga kelas 7B ini menjadi warga yang bisa damai, aman, tentram. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya. Berarti kita membahas materi pasien akan pasien dulu. Ahmad Azil, Ahmad Fadli, Ahmad Tegi, Syahrul Alamsyah, Rafiq, Imamul Haq, Diana, Bayu, Hima, Birul Hulu, Iqbal, Muhammad Irfan, Maulana Sayyidi, Fahru Rijal, Akar, Syukurul Salam, Adam Arasrom, Muhammad Bintang, Maxi, Alfaringo, Bingo, Alif Baidillah, Abdansyah, Aslamullah, ada semua. Aslam, Faisatillah, Albiansyah, Octavian, Maulana Jidan, Putri Utomo, ada. Oke. Panes, David, yang tidak ada Budi Utomo, oke. Kemudian Muhammad Aslamullah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan yang masih sakit hati semoga Allah dibukakan hatinya untuk bisa tetap semangat untuk belajar. Bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini? Baik. Sehat semuanya? Ngantuk? Ada yang lapar? Belum sarapan? Bareng-bareng. Kapan Pak? Waktu istirahat. Oke, semuanya. Semoga kita diberikan kekuatan. Dan bareng-bareng ya. Menyapa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita diberikan kekuatan. La haula, tidak ada daya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan. Illa billahil aliyyil azim, kecuali Allah semuanya. Anak-anak, sebelum kita materi, kita akan menyampaikan materi yang lalu, yakni kita pembahasan kita di Asmaul Husna. Nah, apa sih Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang baik. Dimulai dari apa? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min. Gimana pembahasan kita kemarin? Di Asmaul Husna itu ada Al-Aziz,
ada apa? Basit. Al-Basit, ada Al-Fattah, ada apa lagi? Al-Ghani. Apa lagi? Ada Al-Adlu. Masih ingat? Apa arti Al-Basit anak-anak? Al-Basit maha melapangkan. Apa arti Al-Adlu anak-anak? Memiliki sifat adil. Al-Adlu, keadilan Allah. Hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Sebelumnya anak, sini kita akan membacakan untuk apa sih Pak kita belajar tentang malaikat? Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Seperti itu. Yang pertama akan Pak Jen jelaskan apa tujuan kita mempelajari malaikat. Yang pertama, satu, ya, untuk menunjukkan perilaku taat dan patuh sebagai implementasi beriman kepada malaikat. Ya. Kemudian, caranya bagaimana? Kita harus menanamkan keimanan, keyakinan di dalam hati bahwa Allah telah menciptakan hambanya yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi ada. Beliau sebagai utusan Allah, yakni para malaikat. Yang mana jumlah malaikat itu anak-anak sangat banyak sekali. Kita akan belajar di sini nanti. Yakni beriman kepada malaikat. Siapa malaikat itu? Anak-anak, siapa yang tahu siapa malaikat itu? Siapa? Siapa malaikat itu? Oke, malaikat adalah makhluk Allah atau hamba Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Katanya kemarin ya, di apa? Malaikat adalah hamba Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Siapa lagi? Siapa malaikat itu anak? Siapa lagi malaikat itu? Hamba Allah yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Atau makhluk atau utusan Allah yang tidak memiliki ayah ibu. Lagi siapa malaikat itu? Siapa? Oke, makhluk Allah yang tidak butuh makan atau minum. Kalau tidak hidup. Siapa malaikat itu? Yuk, ada lagi. Oke, makhluk Allah yang tidak bagus. Jadi siapa malaikat itu? Yang pertama, malaikat adalah hamba Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur, yang berbeda dengan setan, yang berbeda dengan iblis, yang berbeda dengan apa lagi?
diciptakan dari api. Berbeda dengan manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan dari tanah. Apalagi malaikat adalah hamba atau makhluk atau utusan Allah yang tidak memiliki ayah dan ibu. Di dalam Nagama kita telah disebutkan wal malakul ladzi bila wa la amala surba wa la nama lahu. Ya, jadi wal malakul ladzi bila abi wa ya, la aklala surba wa la nama lahu. Mereka tidak punya ayah, tidak punya ibu. Mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak tidur baik siang ataupun malam. Sama dengan anak-anak yang hampir tiap waktunya ngaji, tidur, wiritan, tidur, belajar, tidur. Kira-kira nggak tidur apa? Makan. Ya, ketika makan. Malaikat makanya tidak tidur. Kenapa kok mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur? Karena di sini sudah menunjukkan ini malaikat tidak memiliki hawa nafsu, tidak punya keinginan. Ada gim-giman ya Allah. Legend nggak ada, FF nggak ada. Ya, ada malaikat pakai. Kalau teman menemukan malaikat gulinan, nako, pandulan, ya Allah. Kemana malaikat itu lagi lalai menjalankan tugasnya? Kemana? Jalan-jalan, giling-giling. Itu malaikat yang mana kata di sini malaikat itu adalah hamba Allah. Nah, ini malaikat itu siapa? Hamba Allah. Nah, hamba Allah yang paling ala, tidak pernah maksiat. Dia hamba Allah yang paling taat dan tidak pernah maksiat atau durhaka kepada Allah. Ada pertanyaan tentang malaikat? Sebelumnya nanti kita akan membahas tentang 10 malaikat yang sebenarnya Allah menciptakan malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali. Hanya saja yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10. Oke. Saya tanya, sebutkan nama-nama malaikat. Ada Jibril, ya, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid. Oke, malaikat Ridwan. Malaikat siapa lagi? Malik. Kita akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Oke? Bisa? Oke, bisa. Coba saya buka anak lembaran yang saya kasih kemarin ya. Dibuka. Yang saya tuliskan sudah. Lembaran yang saya kasihkan dibuka. Kita akan menyanyi bersama-sama tentang malaikat. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Langit dipenuhi para
barusan yang kita nyanyikan bersama-sama bahwa kata tadi malaikat ya, jadi langit dipenuhi para malaikat ya. Jadi malaikat itu tempatnya di mana? Di langit. Berarti tempat di mana? Ya, kenapa? Karena alamnya malaikat dengan kita itu berbeda. Jadi malaikat dengan manusia beda alam, dengan hewan beda alam. Kemudian dari apa yang kita pelajari dengan kita nyanyikan tadi, disebutkan bahwa tugas malaikat yang pertama, katanya, apa tugas malaikat Jibril? Satu, menyampaikan wahyu. Pada siapa anak? Menyampaikan wahyu kepada para utusan Allah, yakni para nabi dan rasul. Kemudian setelah Jibril ada malaikat siapa? Mikail. Apa tugas dari malaikat Mikail? Barusan, yakni membagi rezeki. Kepada siapa? Kepada makhluk yang ada di muka bumi, entah manusia, entah hewan, baik itu yang beriman ataupun tidak beriman, baik yang taat ataupun yang maksiat, semuanya akan mendapatkan bagian daripada rezeki yang disampaikan oleh malaikat apa? Mikail. Yang ketiga, Israfil. Siapa malaikat Israfil ini? Oke, malaikat yang bertugas meniup. Apa sih sangkakala itu? Atau trompet. Enggak sampai ada. Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Kapan ini Pak? Sangkakala ditiup ketika datangnya hari kiamat atau hari akhir. Pak, kenapa nggak ditiup sekarang Pak? Kira-kira kenapa nggak ditiup sekarang? Ya? Karena belum waktunya kiamat Pak. Oke, bagus. Belum waktunya kiamat. Kira-kira kalau ditiup sekarang siap nggak tidak? Kenapa nggak siap? Oh, belum nikah saya Pak. Saya belum merasakan nikmatnya ciptaan Allah Pak. Misalnya. Masanya belum datang. Kemudian siapa? Apa tugasnya Israfil ini anak-anak? Ya, tugas daripada malaikat Israfil ini yang nggak ada satupun orang yang bisa melawannya ini. Nopo? Kalau Israfil sudah datang, katanya disebutkan tidak ada orang yang bisa maju selangkah ataupun mundur selangkah untuk menghadapi Israfil. Kenapa? Kalau sudah waktunya kematian, dia pun akan dicabut. Dicabutnya amal nyawa manusia itu sesuai amal perbuatannya. Ada kalanya mereka dicabut dengan kondisi mesem, tersenyum. Ada yang dicabut dengan kondisi melorot. Kenapa? Karena amal perbuatannya. Ketika di dunia dia berbuat yang jelek, sehingga ketika dicabut pun dia ditampakkan oleh Allah tempat gak main-main. Sakitnya nyawa dicabut, kata Rasulullah, itu bagaikan kambing yang masih
kondisi hidup, kemudian kulitnya, tahu kulitnya kambing? Ya, yang ada bulunya itu dikelupas dalam kondisi hidup itu. Bahkan lebih parah daripada itu, 7 kali sakitnya ketika jadi gambarannya kata Rasulullah, sakitnya nyawa dicabut itu bagaikan kulitnya kambing yang dikupas 7 kali. Ayo pas sampai punya kulit ini aja, disuwek, sampai keren kayak ini. Nah, kira-kira, kayak sampai kalau kambing itu paling sulit itu, karena banyak bajinya. Sampai tahu kalau kurban itu, kurban, warik itu, bisa, makanya bagaimana Pak biar nyawa kita itu diambilnya, bagaimana rambut yang ada di tepung, maka berbuatlah amal baik ketika di bumi. Siapa lagi? Ada malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas malaikat Munkar Nakir ini? Tanya jawab di dalam kubur. Jadi Munkar Nakir tugasnya apa? Tanya jawab di dalam kubur. Siapa yang diberi pertanyaan? Siapa yang beri pertanyaan? Siapa yang diberi pertanyaan oleh malaikat Munkar Nakir? Ya, manusia yang telah meninggal, baik yang meninggal itu dikubur ataupun mereka yang tenggelam di lautan atau yang terbakar di api yang membara. Akan hancur, Pak. Apanya yang mau ditanya? Kalau jasadnya boleh hancur anak-anak, mungkin yang mereka tenggelam di lautan, ya, mereka tenggelam di lautan bisa saja dimakan ikan besar, atau mereka terhantam oleh ombak ke apa? Batu karang hingga hancur. Karena yang dikubur nggak utuh, Pak. Terus yang hancur-hancur itu bagaimana Pak tubuhnya, Pak? Kok bisa ditanya? Yang ditanya bukan tubuhnya, tapi roh. Nanti akan ditanya. Apa saja pertanyaannya? Apa yang ditanya? Mana buka siapa Tuhanmu? Kemudian man nabiyuka, siapa nabimu? Apalagi wa ma imamuka, siapa imammu, pimpinanmu? Siapa lagi? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kemudian wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Kita tanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad. Wa ma imamuka, siapa imammu? Al-Qur'an imami. Al-Qur'an adalah pedoman. Kemudian wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Dijawab muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwan orang muslim laki-laki, muslim perempuan, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, itu adalah saudara. Ini akan jadi pertanyaan daripada saya negara siapa lagi anak? Ada di sini, ada Rocky, ada Atik, yakni apa tugasnya?
akan mencatat amal yang baik. Kemudian amin mencatat amal yang buruk dan niscaya. Sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau itu baik maka akan tetap dicatat sebagai amal yang baik. Kalau itu kejahatan, sekecil apapun akan dicatat sebagai amal yang buruk, dan nanti akan ada perhitungannya. Di mana Pak? Nanti di akhirat. Contoh apa Pak? Sampai minjem wong adus. Itu. Ana tanggane adus iki. Iya. Seperti itu. Itu ada catatan benar. Dikira nggak ada catatannya. Semua ada catatan. Apalagi roti patit kemudian nomor 7. Apa tugasnya malaikat Malik? Katanya menjaga neraka. Kemudian ada malaikat Ridwan menjaga surga. 9 ada malaikat Jibril sudah. Oh ya ini Pak ya. Ini. Dan Ridwan Malik menjaga pintu neraka. Ini malaikat yang paling semangat. Tidak ada tawar-menawar. Kalau sudah masuk ke dalamnya kita nggak bisa. Oh tak sogok Pak, sogok tak bawa uang Pak. Oh tak kira rokok mereka nggak bisa. Dia kan penjaga di dunia, ya. Jangan lihat Arema, nggak bawa uang, penjaganya dikasih dikopok apa itu masuk. Tapi kalau di sana berhadapan dengan malaikat Malik, kita dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di sana. Kemudian bagaimana? Merasa kesakitan, kemudian malaikat nggak kuat saya malaikat, ya terus dia mau pindah jalan dengan malaikat tak kasih rokok, bentar aja saya mau keluar. Kemudian malaikat Ridwan. Apa tugasnya malaikat Ridwan? Nah, ini paling enak, ini paling sabar. Setelah itu senyum. Apa tugasnya? Menjaga surga. Kenapa Pak? Menjaganya juga sama Pak. Iya, karena surga itu adalah tempat kenikmatan, tempat enak-enakan. Kenapa kok harus tempat enak-enakan? Karena kita ketika di dunia sudah menanam, sehingga ketika di akhirat kita sudah waktunya menuai. Bisa ya? Ini nama-nama malaikat. Yang wajib kita ketahui hanya 10. Wajib hukumnya bagi orang mukallaf, orang Islam mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya. Pak, kalau saya nggak tahu bagaimana, maka keimanannya masih dipertanyakan. Iman cap nopo. Imannya cap apa? Tapi imannya tidak sempurna. Ada pertanyaan dari sini. Katanya tadi ini tentang malaikat, siapa malaikat? Kemudian ini tugas malaikat. Ada pertanyaan? Ya kan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh baca tanya ya? Oke. Boleh baca tanya? Pertama,
malaikat adalah hamba Allah yang diciptakan tanpa mendapatkan kasih sayang kedua orang. Kenapa malaikat tidak mendapatkan kasih sayang kedua orangnya? Karena malaikat tidak punya ayah dan ibu. Kenapa malaikat tidak ada yang ingin belikan HP, tidak ada yang ingin main FF-an, tidak ada yang main apa? ML. Apa yang menyebabkan malaikat itu tidak punya keinginan main-main? Apa yang menyebabkan malaikat tidak punya rasa ingin bermain, senang-senang? Karena tidak memiliki apa? Karena malaikat tidak memiliki nafsu. Sebenarnya Allah tidak memiliki nafsu, hingga gak ada ingin senang-senang. Jadi apakah malaikat Allah yang selalu taat terhadap perintah Allah mereka diciptakan? Dari manakah atau dari apakah malaikat itu diciptakan oleh Allah? Dari cahaya atau nur. Paham ya? Ngantuk-ngantuk itu lima. Ya, bisa saya hapus? Dihapus? Sudah. Dari pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan lagi ada? Ada? Oh, ini mungkin ada pertanyaan ini, ada pertanyaan. Ya, ini. Monggo ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Boleh Pak tanya? Boleh Pak tanya? Boleh. Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Cuman yang wajib diketahui ada berapa anak? Yang wajib diketahui ada 10. Oke, paham ya? Oke. Oke, paham tentang malaikat? Saya ulang lagi. Malaikat diciptakan dari apa? Kenapa malaikat tidak ingin main-main? Karena tidak memiliki hawa nafsu. Kenapa malaikat tidak mendapatkan kasih sayang orang tua? Karena malaikat tidak memiliki ayah dan ibu. Kenapa malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah? Karena dia tidak punya hawa nafsu dan merupakan hamba Allah yang paling taat. Mereka diperintah untuk tasbih. Oke? Paham ya? Bisa? Oke. Terima kasih. Pembahasan kita tentang malaikat bisa kita cukupkan. Selanjutnya saya nanti akan kasih tugas ke kalian. Tugas kedua, tugas oke. Bisa ya hapus ini? Sudah semuanya? Paham ya? Paham? Oke. Sudah hapus, nanti saya kasih tugas. Pak, tugas untuk apa? PDS. Ada yang PP, ada yang PDS. yang PR berapa yang PR? Rumah, yang PP, jadi Kerjaan pondok. pekerjaan pondok, sing ono ning pondok.
Tun kontak video lo tun. Ini ya. Bincang sifat-sifat malaikat yang paling ketahui. Oke, oh ini kurang. Oke, Mak. Terima kasih. Bagaimana caranya agar kita dapat bertemu malaikat nanti di surga? Coba jalan nih. Nah, oke. Jelaskan pengertian beriman kepada malaikat secara ijmali, secara global. Oke, bagaimana tadi? Tulis, tugas ya, ya. Sudah semuanya tulis. Satu, sebagai sebutkan sifat-sifat malaikat yang kalian ketahui, sifat-sifatnya apa saja. Kemudian dua, bagaimana caranya agar kita dapat bertemu malaikat nanti di surga. Yang empat, yang ketiga, jelaskan pengertian beriman kepada malaikat secara ijmali, secara global. Bagaimana tadi yang kita bahas. Semuanya sudah? Sudah, anak-anak. Semoga kita bisa tetap istiqomah belajar dari Allah. Semoga semuanya diberikan Tuhan untuk tetap bisa belajar di bangku sekolah dengan ikhlas. Yang biasa ngantukan itu semoga Allah dihilangkan ngantuknya. Setan yang melekat diri apa namanya? Binatannya semoga Allah cepat
menambahkan keyakinan keimanan kita tentang malaikat-malaikatnya Allah. Sudah. Alhamdulillah.